Enggak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Alhamdulillah ya, insyaallah. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di dalam pelajaran akidah untuk kelas 10 ya, akidah untuk kelas 10. Pada pertemuan kemarin setelah ujian kita telah melanjutkan pembahasan kita tentang tauhid uluhiyah ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam makna kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Sekarang kita berada di pelajaran akidah kelas 10, mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tauhid la ilaha illallah ya. Langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita. Ini di dalam tauhid la ilaha illallah pembahasan keempat, ada subjudul yang berjudul makna kalimat tauhid la ilaha illallah surutuha ya, wa surutiha ya. Makna dari kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Artinya apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa syurutuha, dan syarat-syaratnya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini mempunyai syarat dan rukun ya, mempunyai syarat dan rukun. Seperti solat. Solat ada rukunnya. Rukun solat apa? Rukun solat berdiri, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud ya, tasyahud akhir, itu namanya rukun solat. Kalau syarat solat apa? Syarat solat itu suci, menghadap kiblat, harus menutup aurat ya, sudah masuk waktu, dan seterusnya. Begitu juga la ilaha illallah mempunyai surut dan rukun. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah tapi enggak mengerjakan syaratnya, tidak meyakini rukunnya, maka kita sama saja kayak orang solat tanpa wudu, enggak sah solatnya. Begitu juga kalau orang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak meyakini rukunnya dan tidak ada hilang salah satu dari syaratnya, maka dia tidak diterima la ilaha illallahnya dan tetap ya berada di luar Islam. Itu dia. Kita lihat sekarang maknaha. Artinya maknanya adalah makna kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud yang disembah, tidak ada yang disembah bihaqqin, yang sebenar-benar sembahan, illallah ya, kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah, artinya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Kalau bihaqqinnya kita hapus, maksudnya la ma'budu illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Berarti itu orang-orang yang menyembah berhala, itu berhalanya juga Allah, wal iyadzubillah. Maksudnya bukan begitu. Artinya la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Jadi tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Jadi yang benar hanya Allah. Jadi berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu adalah bukan Allah, dan itu bukan sesembahan yang hak. Fal ilah ilah itu dari kata allaha yu'allihu, allaha ya'lihu ya. Artinya menyembah. Kalau ilah itu dia artinya adalah isim maf'ul ya, ma'luh, berarti ma'luh yang disembah. Jadi kalau dibilang ilah berarti yang disembah. Siapa yang disembah? Yang disembah adalah Allah. Al-ma'luh al-ma'bud ya, yang disembah adalah ma'bud, yang diibadahi. Al-muta', yang dipatuhi. Allazi ta'allahul qulub ya, allazi yang disembah oleh, yang diagungkan oleh, atau yang disembah oleh hati dengan cinta, mahabbah, wa ijlal, dan pengagungan, wa khauf, dan rasa takut, wa ta'zim, dan rasa pembesaran, wa zil, dan merendahkan diri, wa raja, dan
rasa harap, tawakal dan rasa tawakal kepada yang disembah tersebut. Ya, itu dia. Kalau kita menyembah Allah berarti kita harus mencintai, mengagungkan, membesarkan, takut kepada Allah, ya, merasa rendah di hadapan Allah, mengharap kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Itu namanya menyembah. Paham? Jadi la ilaha illallah ini mempunyai dua rukun. Kita lihat sekarang ruknuha, rukunnya ada berapa? Ada dua ya, laha ruknan. Dia mempunyai dua rukun. Yang pertama an-nafi yang kedua al-isbat. Ya, yang pertama an-nafyu. Ya, nafyu apa artinya? Peniadaan. Yang kedua al-isbat penetapan. Ya. Jadi rukunnya ada dua, an-nafyu wal isbat, ya. Penafian dan penetapan. Itu rukunnya. Kalau misalnya solat berarti rukunnya berdiri, takbiratul ikram, ya, takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan tasyahud akhir, itu namanya rukun. Ya. Nah, kalau di dalam solat, kalau di dalam la ilaha illallah rukunnya hanya ada dua, yaitu peniadaan dan penetapan. Peniadaan dan penetapan adalah dua kalimat yang bertentangan, ya. Kalau menetapkan adanya sesuatu, kalau meniadakan tidak adanya sesuatu, ya. Meniadakan adanya sesuatu maksudnya. Jadi kita lihat apa saja yang harus ditiadakan dan ditetapkan. Bahwasanya dari kalimat an-nafyu itu dia berasal dari kata la ilaha, ya. La ilaha, tiada Tuhan. Ya, berarti itu dari kata tiada, maksudnya peniadaan, ya kan. An-nafyu itu peniadaan. Jadi peniadaan apa? Tidak ada Tuhan, ya, maksudnya illallah. Nah, illallah di sini kecuali Allah. Nah, di sini adalah kebalikan dari la ilaha itu. Berarti kebalikan dari peniadaan itu. Berarti itu penetapan. Jadi tidak ada Tuhan seluruhnya illallah, dikecualikan yang ada hanya Allah. Jadi menetapkan Allah. Jadi tidak ada dengan peniadaan dengan keseluruhan dan mengecualikan dengan menetapkan hanya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Jadi la ilaha, tiada Tuhan illallah. Ya, hanya kecuali hanya Allah. Itu dia maksudnya peniadaan dan penetapan. Fala ilaha. Nah, lihat di sini fala ilaha. Lafaz la ilaha adalah nafi ilahiyah, menafikan atau meniadakan semua peribadatan amma siwallah, terhadap semua selain Allah. Siwallah itu maksudnya terhadap semua selain Allah Ta'ala, min jami'il makhluqat, dari seluruh makhluk Allah. Karena selain Allah adalah makhluk yang Allah ciptakan. Nah, maka kita lihat di sini nafiul ilahiyah, menafikan peribadatan terhadap semua selain Allah pada seluruh makhluk, ya. Jadi tidak ada Tuhan pada seluruh makhluk, hanya Allah, yaitu pencipta makhluk-makhluk tersebut, yaitu Allah maksudnya. Wa illallah. Nah, di sini letak penetapannya, isbatul ilahiyah, menetapkan ketuhanan. Wal ibadah lillahi duna siwa, hanya kepada Allah tanpa selainnya. Jadi la ilaha menafikan ketuhanan terhadap siapa saja selain Allah. Wa illallah menetapkan ketuhanan hanya kepada Allah tanpa selainnya. Itu dia maksudnya. Paham? Itu dia rukunnya, an-nafi wal isbat, ya. Ini keluar ujian nanti. Kemudian syarat-syaratnya ada banyak. Kalau solat misalnya syaratnya berwudu, harus menutup aurat, ya, harus sudah masuk waktu, ya. Misalnya apa syarat-syaratnya dalam solat? Ya, harus masuk waktu, menghadap kiblat dan seterusnya. Nah, adapun la ilaha illallah ini mempunyai syurut. Nah, syurutnya lebih banyak daripada rukunnya. Kita lihat syurutuha sab'a jam'uha ba'duhum biqaulihi, ya. Jama'aha ba'duhum biqaulihi, gitu maksudnya. Jadi surut la ilaha illallah ada 7, ya, sab'ah.
7. Jadi surat-suratnya ada 7 yang digabungkan di dalam perkataan. Ada perkataan para ulama yang mengatakan ilmun yakinun wa ikhlasun, ya, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbati wal inqiyad wal qubulu laha. Ya, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbati wal inqiyad wa qubulaha. Yang pertama ilmun, nanti yakinun, yang kedua, yang ketiga ikhlasun, yang keempat sidqun, yang kelima mahabbah, yang keenam inqiyad, yang ketujuh qabul. Kita lihat di sini di penjelasannya. Al-awwal al-ilmu, yang pertama ilmu. Syarat yang pertama adalah ilmu. Kenapa? Kita harus mengilmui, maksudnya kita harus mengetahui apa arti dari la ilaha illallah. Dengan arti la ilaha illallah dan apa yang dimaksud dari la ilaha illallah, nafian wa isbatan, ya. Dalam dua rukunnya itu, penetapan dan peniadaannya. Al-munafi lil jahli bidzalik, ya. Nah, kalau ada ilmu berarti tidak boleh bodoh, maksudnya tidak boleh tidak tahu tentang arti la ilaha illallah tersebut, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ya. Maka disebutkan sini fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa Allah adalah tiada Tuhan selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan kemudian beristighfar terhadap dosa-dosamu. Ya, maka di sini di pertama diperintahkan Allah untuk apa? I'lam, ya, fa'lam. Jadi untuk mengetahui terlebih dahulu. Kemudian lihat di sini. Kemudian fi sahihi, di dalam sahih dari Utsman bin Affan, di dalam sahih maksudnya di dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim, Utsman bin Affan, khalifah ar-rasyidin yang ketiga, berkata, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, ya. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui, ya, di sini dia mempunyai ilmu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia dakhalal jannah, akan masuk surga. Nah, di sini jadi sebab dia menjadi masuk surga adalah dia mengetahui bahwasanya arti dari la ilaha illallah. Maka di sini ada la ilaha illallah, syaratnya adalah al ilmu. Itu yang pertama, al ilmu. Yang kedua al yakinu, ya, yang kedua al yakinu, yakin itu paham, ya, yakin, ya. Kita paham sendiri artinya yakin. Yakin meyakini, ya, enggak ragu gitu maksudnya. Munafil syak, berarti kalau udah yakin berarti meniadakan antara syak. Kalau syak itu dia ragu, ya. Enggak 100% dia yakinnya, tapi dia ada ragunya, itu namanya syak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya dari yakin ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Syahidnya mana? Syahidnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya mendahului adalah sok tahu, ya, terhadap Allah dan Rasulnya. Maka kalau misalnya kita nggak sok tahu, berarti kita harus, ya, yakin hanya kepada Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, di sini juga harus yakin innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kita harus yakin bahwasanya la ilaha illallah, maka di situ menjadi syarat la ilaha illallah. Wa fi sahih, di dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim juga dari hadis Abu Hurairah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah
la yulqallah la yulqillahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhala jannah. Ya, disebutkan sini, saya beriman bahwasanya tidak ada Tuhan, atau saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya saya adalah Rasulullah. Ya, di sini Nabi Muhammad bersaksi bahwasanya saya adalah Rasulullah. Maka bahwasanya Allah la yulki bihi ma'abdun, Allah tidak akan memberi balasan, ya maksudnya, terhadap suatu hambanya bila hambanya tidak ragu kepadanya, kecuali balasannya adalah masuk surga. Jadi maksudnya Allah tidak akan memberi balasan kecuali balasan surga terhadap hamba-hambanya yang tidak ragu kepada Allah. Nah, di sini sebutkan tidak ragu, berarti harus ya yakin. Berarti yakin ini menjadi syarat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga al-ikhlas, ya. Al-ikhlas. Ikhlas itu paham ya, ikhlas. Kita harus ikhlas. Jadi ikhlas itu hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Niat harus bersih, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu lillahi taala fi qauliha, ya, ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala di perkataan, di dalam perkataan kita tatkala kita mengatakan la ilaha illallah. Ikhlas, tidak ada ingin dilihat orang, tidak ada agar orang tahu, tidak, ya, harus ikhlas untuk masuk Islam, hanya Allah yang mengetahuinya. La ala sabilil adah al mujarrad wa taqlid. Tidak hanya karena mengikuti orang tua, atau tidak hanya karena kita karena itu kebiasaan, enggak, ya. Itu kita harus yakin ikhlas kepada diri kita sendiri. Ya, lihat sekarang itu dalilnya apa? Ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla lillahid dinul khalis." Ya, sesungguhnya hanya milik Allah agama yang ikhlas. Jadi ikhlas ini menjadi syarat la ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Dan beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya terhadap agama. Nah, di sini ikhlas dalam beribadah berarti harus ikhlas di dalam la ilaha illallah. Dari sunnah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Nah, bahwasanya sebahagianya atau sesenang-senangnya manusia dengan syafaatku, ya, berarti manusia ini mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, adalah barang siapa yang berkata la ilaha illallah, ya, khalisan, dengan ikhlas. Khalisan ini maksudnya dengan ikhlas dari hatinya, tidak karena dilihat orang dan selainnya. Berarti di sini ikhlas menjadi syarat la ilaha illallah dan syarat mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Itu dia yang ketiga, ikhlas. Itu dia yang ikhlas. Kemudian kita lihat yang keempat, ya. Lihat sekarang yang keempat, ya. Arabi, yang keempat, asidaqu. Asidaqu ini apa? Jujur, ya. Asidaqu itu jujur. Shadiq berarti orang yang jujur. Kalau sidaqu itu jujur, ya, kita harus jujur terhadap apa yang kita katakan ketika bersyahadat la ilaha illallah. Jadi harus jujur, tidak bohong dan tidak yang lainnya. Fi qaulihi munafi lil kadzab, berarti lil kadzib, berarti ketika kita jujur berarti kita tidak boleh bohong. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala,
Alif lam mim fan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, jadi di sini alif lam mim ya. Alif lam mim artinya juga alif lam mim. Ini maknanya hanya Allah yang tahu. Asiban nasu ayyutraku, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mati? Ya, ayyakulu amanna, maksudnya setelah mereka mati atau mereka masih hidup, setelah mereka mengatakan la ilaha illallah dan bahwasanya mereka tidak diberikan cobaan. Nah, berarti di sini dalil bahwasanya setiap orang mukmin yang telah mengatakan la ilaha illallah atau beriman kepada Allah, maka dia akan diberi cobaan. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah memberikan cobaan atau memberikan fitnah kepada orang-orang sebelum kalian, memberikan cobaan ya, syubhat dan syahwat. Fala ya'lamanna Allahu, maka dengan itu barang siapa yang istiqomah dan barang siapa yang terjatuh terhadap maksiat, maka Allah mengetahui ya siapa saja yang jujur dan siapa saja yang bohong. Nah, setelah kita mengatakan la ilaha illallah, maka Allah akan memberikan cobaan bagi kita, fitnah bagi kita. Apakah kita lulus terhadap fitnah itu atau kita terjerumus? Kalau misalnya kita lulus, maka Allah mengetahui bahwasanya kita sodaku, bahwasanya kita telah jujur. Dan kalau misalnya kita terjerumus terhadap maksiat dan bahkan bisa jadi keluar dari Islam, maka itulah Allah mengetahui bahwasanya kita ini bohong. Sebenarnya bukan berarti Allah tidak mengetahui sebelumnya. Allah telah mengetahui sebelum menciptakan kita. Jadi Allah telah mengetahui semua, mengetahui akhir kita ini telah jujur atau kadzib. Akan tapi maksudnya di sini mengetahui bahwasanya Allah mengetahui dengan mendatangkan balasan ya. Ketika Allah mengetahui yang seperti yang disebutkan di ayat ini, maka Allah mengetahui dan memberikan balasan terhadap yang jujur, membalasan surga, dan terhadap yang bohong dibalas dengan neraka. Akan tapi apakah Allah mengetahui sebelumnya? Jelas Allah mengetahui sebelumnya. Allah telah mengetahui sesuatu sampai akhir hayat kita, sampai hari kiamat dan seterusnya. Akan tapi ini maksudnya di sini Allah mengetahui dengan mendatangkan balasan kepada kita. Ya. Dan itu dia tadi jujur ya. Kemudian di dalam hadis juga ya, di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar." Ya, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah ya, dengan jujur. Nah, sini lihat sidqan, dengan jujur dari hatinya, kecuali kecuali Allah akan mengharamkan dirinya terhadap neraka. Jadi Allah tidak akan memasukkan neraka. Jadi Allah mengharamkan neraka untuk masuk ke dalam neraka itu orang ini ya. Jadi maksudnya Allah akan mengharamkan orang ini dari masuk neraka. Maksudnya dia tidak pernah masuk neraka ketika dia mengatakan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah secara jujur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kejujuran adalah syarat dari diterimanya la ilaha illallah. Itu yang keempat. Dan yang kelima sekarang kita lihat mahabbah ya, mahabbah. Mahabbah adalah cinta. Walizalika kita harus cinta apa yang terkandung di dalamnya. Harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan apa-apa yang terkandung di dalamnya dalam agama Islam, maka kita harus cinta.
Dan kita harus mencintai orang-orang yang berada di dalam agama Islam. Dan membenci siapa yang di luar Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Ya. Dan di antara manusia ada yang mencintai manusia seperti mereka mencintai Allah. Mereka bukan tidak mencintai Allah, akan tapi mereka mencintai Allah juga, akan tapi mereka juga mencintai manusia sebesar mereka mencintai Allah. Ya. Mencintai selain Allah, ya, mencintai wali-wali mereka. Maka ini adalah hakikat kesyirikan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman adalah mereka sangat mencintai mencintai Allah saja. Berbeda dengan orang-orang musyrik, mereka mencintai Allah dan mereka mencintai selain Allah dengan cinta yang sama. Nah, ini yang menjadikan mereka keluar dari Islam atau tetap tidak bisa masuk dari Islam karena mereka masih syirik, ya. Nah, di sini berarti syaratnya adalah harus mencintai Allah saja tanpa mempersekutukan Allah di dalam cinta. Nah, di sini berarti syaratnya adalah mahabbah. Dalil bahwasanya syaratnya adalah syarat la ilaha illallah adalah mahabbah. Yang keenam, inqiyad. Inqiyad adalah tunduk atau patuh, ya. Patuh dengan apa yang ada di dalam agama Islam setelah mengatakan la ilaha illallah, dan berarti ini tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi usul-usul Islam. Tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi usul-usul Islam. Jadi harus tunduk dan patuh. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah," dan patuhlah kepada Tuhan kalian dan pasrahlah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini anibu di sini adalah artinya patuh, yang berarti inqiyad, berarti itu menjadi di sini menunjukkan bahwasanya patuh dan tunduk adalah salah satu syarat dari la ilaha illallah. Dan yang terakhir, al-qabul lima iqtadathu hadhil kalimah biqalbi wal lisani wa qad akhbara ta'ala ala sababi ta'dzibihi, ya, ala sababi ta'dzibihi an sababi ta'dzibihi al-kuffara bi annahum kanu yatakabbaruna, ya, an hadhil kalimat wala yuqabbilunaha. Faqala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatana li syairin majnun. Nah, gitu. Nah, di sini qabul itu menjadi syarat ketujuh dari la ilaha illallah. Apa itu arti qabul? Qabul adalah menerima. Jadi kita harus menerima kalimat la ilaha illallah dengan sebaik-baik penerimaan, ya. Yaitu menerima kalimat syahadat la ilaha illallah dengan apa? Dengan sepenuh hati, ya, bil qalbi, sepenuh hati, dan perkataan kita. Jadi kita mengatakan, hati kita juga meyakini, ya kan? Karena apa? Karena Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah mengazab. Dari sabab azab Allah kepada orang-orang kafir, yaitu kenapa? Karena mereka tidak mau menerima syahadat la ilaha illallah ini, dan mereka malah sombong dan menolak, ingkar terhadap syahadat la ilaha illallah ini, ya. Dan mereka tidak menerimanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun, ya. Bahwasanya apa? Allah berfirman, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, mereka apabila dikatakan la ilaha illallah, mereka menolak dan sombong dan tidak mau, ya. Dan mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya dengan perkataan
seorang penyair yang gila. Jadi mereka mengatakan Rasulullah penyair yang gila. Jadi mereka tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka hanya karena perkataan Rasulullah yang mereka katakan sebagai penyair yang gila. Waliyadzubillah ya. Jadi mereka, apakah kami akan meninggalkan begitu saja? Nah itu kata mereka. Maka dengan ini mereka sombong. Yang pertama mereka tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah, menolaknya. Kemudian mereka sombong ya, sombong dengan menolak sekaligus mencela Nabi Muhammad SAW dengan perkataan syairun majnun ya, seorang penyair yang gila. Waliyadzubillah. Maka dengan ini Allah mengazab mereka ya dengan siksaan di dunia dan di akhirat. Itu dia. Ya, itu dia. Jadi tadi ini dia syarat terakhirnya, walaupun nanti ada syarat setelahnya, yaitu syarat ke-8 tentang tauhid la ilaha illallah ini. Ya, tentang apa kalimat la ilaha illallah ini. Jadi kita ulang, yang pertama adalah ilmu, yang kedua ada yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat sidqu jujur, yang kelima mahabbah cinta, yang keenam inqiyad, yang ketujuh qabul yaitu menerima. Paham ya? Nah, tadi kok rukunnya ada 2 dan syaratnya ada 7. Silahkan diulang videonya apabila tidak jelas dan diingat-ingat syarat dan rukunnya, yang mana ini nanti pasti akan keluar di dalam ujian akhir nanti. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ini nanti akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.